Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil analisa kami terhadap artikel yang berjudul UMKM paling rentan terhadap wabah COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya Dasnikian Ignastiar akan mengawali presentasi dengan membahas koherensi peristiwa konkret tersebut dengan hukum administrasi negara yang akan saya bagi menjadi 2 poin. Poin pertama ialah dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjelaskan diantaranya mengenai kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan peran kelembagaan UMKM telah terrealisasikan dengan tindakan pemerintah, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk ikut mengembangkan UMKM dengan segala antisipasi dan inovasi yang baru yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian serta keberlangsungan UMKM di Indonesia. Yang kedua, dalam artikel tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memuat kewajiban dan kewenangan pemerintah dalam menangani virus corona telah terrealisasikan, meski hingga saat ini belum terlalu maksimal. Tindakan pemerintah yang dimaksud antara lain ialah tindakan pemerintah yang menerapkan atau menetapkan penciptaan status tertentu seperti himbauan, stay at home, pembelajaran jarak jauh, keadaan siaga 1 dan sebagainya, serta memberikan kewajiban baru kepada masyarakat yaitu untuk selalu menggunakan masker dimanapun berada dan juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Fiona Virginia Clarissa. Saya akan memaparkan materi mengenai subjek, objek, dan sumber perolehan dari hukum administrasi negara. Subjek hukum administrasi negara merupakan badan hukum maupun perseorangan dalam hubungan hukum publik maupun privat yang memiliki hak dan kewenangan, serta dibebani kewajiban dan tugas serta fungsi pelayanan publik. Dalam peristiwa konkret ini, yang menjadi subjek hukum adalah pemerintah dalam arti sempit. Komisaris PT Manfaat Mitra Prima Unggul dan Ketua Bidang Kewirausahaan Himpunan Alumni IPB sebagai masyarakat yang memberikan partisipasi. Objek hukum administrasi negara merupakan kewenangan, tindakan, peraturan, keputusan hukum maupun ketetapan dari badan pemerintah atau perseorangan yang mempunyai hak dan dibebani kewajiban dalam hubungan administrasi negara. Objek hukum dalam peristiwa konkret ini antara lain adalah upaya pemerintah untuk mencegah UMKM terpuruk selama pandemi yang berupa tindakan. Berbagai rencana antisipasi pemerintah berupa tindakan dan ketetapan, langkah yang telah direalisasikan masyarakat untuk menghidupi UMKM sebagai wujud dari partisipasi yang berupa tindakan, serta upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yang berupa tindakan, peraturan, dan ketetapan. Sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Zainal Hussein memaparkan bahwa sumber hukum material adalah yang menentukan isi dari kaidah hukum, yaitu hukum sosiologis, filosofis, dan historis. Sementara sumber hukum formal dapat berupa jurisprudensi, doktrin, peraturan perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis. Dalam peristiwa konkret ini, sumber hukum material yang digunakan adalah sumber hukum sosiologis, karena hukum tersebut merupakan bentuk realisasi dan juga penyesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini. Selain itu, sumber hukum formal yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, menengah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntasyah Taji Mahal dengan NIM 11000120130630612. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kewenangan pemerintah dan cara memperolehnya dalam peristiwa konkret. Kewenangan pemerintah dapat diperoleh dengan 3 cara, yakni atribusi, delegasi, serta mandat. Atribusi adalah wewenang yang diberikan oleh original legislator dan menimbulkan wewenang yang baru.
Kemudian delegasi diartikan sebagai wewenang yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh badan administrasi negara yang kemudian wewenang tersebut dilimpahkan kepada badan yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir adalah mandat. Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan perintah atasan. Kewenangannya dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Dalam peristiwa konkret ini, kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 dan mengupayakan agar UMKM Indonesia tidak terpuruk serta menjaga stabilitas ekonomi merupakan kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi serta mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada Menteri UMKM untuk mengupayakan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan mengenai kewenangan pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Baik, perkenalkan nama saya Arsari Putri Pertiwi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai instrumen atau sarana-sarana penyelenggaraan tanggung jawab, fungsi dan tugas-tugas pemerintahan. Instrumen yuridis untuk penyelenggaraan tanggung jawab, fungsi, dan tugas-tugas pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintahan, keputusan atau ketetapan administrasi, dan sarana hukum keperdataan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri telah kami jelaskan sebelumnya di bab sumber hukum, sehingga kali ini saya akan membahas terkait dengan tindakan pemerintah. Nah, dalam peristiwa konkret ini, tindakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 merupakan tindakan hukum pemerintahan yang berupa tindakan hukum publik bersegi satu atau sepihak. Salah satu tandanya adalah karena semua tindakan terkait penanganan COVID-19 ini mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan. Hal ini bersifat umum atau publik. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini diantaranya adalah agar masyarakat menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan segala hal terkait penanganan virus COVID-19. Yaitu terkait dengan tindakan pemerintah, yaitu menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan subsidi dalam bidang pariwisata, dan juga tindakan pemerintah yaitu mengupayakan agar UMKM ini tidak terpuruk di masa pandemi. Ini juga merupakan bentuk tindakan hukum pemerintah. Pemerintah ini berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan demi meningkatkan kemampuan dan peran UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tindakan pemerintah ini menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum sehingga tindakan ini termasuk dalam tindakan hukum pemerintah. Nah, apabila kita berbicara mengenai base-checking, di mana base-checking ini dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak karena suatu permohonan yang diajukan atau dinyatakan. Ini juga dapat diartikan sebagai keputusan yang berasal dari pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam peristiwa konkret ini, kaitannya dengan base-checking, di mana kami tidak menemukan adanya base-checking karena saran-saran dari pihak luar kepada pemerintah terkait dengan langkah apa yang sebaiknya pemerintah ambil berhubungan dengan antisipasi-antisipasi ini masih ditampung dan belum diputuskan atau ditetapkan. Hal ini masih dibahas bersama-sama dengan pemerintah dalam sebuah diskusi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ridya Silahkardika. Saya akan melanjutkan presentasi tentang konsekuensi yuridis. Konsekuensi yuridis atau konsekuensi dari perbuatan hukum pemerintah dapat berupa perubahan kedudukan hukum, perubahan hak dan kewajiban serta kewenangan, dan penetapan penciptaan status. Dalam peristiwa konkret ini, tindakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 menimbulkan suatu penetapan penciptaan status tertentu, seperti himbauan untuk stay at home dan himbauan untuk pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Dalam hal menangani UMKM, agar tidak terpuruk dan menjaga stabilitas ekonomi, tindakan pemerintah ini menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk ikut mengembangkan UMKM dengan segala antisipasi dan inovasi yang baru. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian serta kelangsungan UMKM di Indonesia. Kesimpulan, sebagaimana yang kita ketahui, hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai tugas-tugas dan tindakan-tindakan yang dipercayakan pada badan pemerintahan serta merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah
untuk masuk dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya terhadap berita atau peristiwa konkret ini yang berjudul UMKM paling rentan terhadap wabah COVID-19 secara garis besar berisi tentang bagaimana seharusnya pemerintah mengupayakan agar UMKM di Indonesia tidak lumpuh dan terpuruk di masa pandemi ini, serta bagaimana realisasi penanganan COVID-19 di Indonesia yang belum optimal. Peristiwa konkret ini merupakan ranah hukum administrasi negara. Kesimpulan ini didapatkan karena semua aspek, baik itu subjek, objek, sumber hukum, kedudukan, peran, fungsi, tugas, urgensi, tanggung jawab, maupun landasan hukum dalam peristiwa konkret ini memiliki keterkaitan dan atau koherensi dengan hukum administrasi negara. Selain itu, pembahasan mengenai instrumen dan tindakan hukum pemerintah dalam peristiwa konkret tersebut juga mengarah pada ranah hukum administrasi negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.